Pilkades Desa Ciwaru yang dilaksanakan pada 20 Maret 2023 lalu, memunculkan Sirojudin sebagai Kepala Desa Pergantian Awal Waktu, PAW. Namun hampir 1 bulan, pelantikan Kepala Desa terpilih belum dilaksanakan, padahal surat keputusan, SK, dari Bupati sudah keluar tanggal 17 April 2023. Hari Selasa, 16 Mei 2023, masyarakat Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi di Jalan Jajawai Palabuhan Ratu, dengan tujuan audiensi terkait hal tersebut. Komisi 1 menerima para audiensi dengan baik, juga menghadirkan para pejabat pemerintah yang terkait dengan permasalahan ini. Audiensi yang dihadiri oleh DPMD, Inspektorat, Kes Bangpol, BPD, dan tim gabungan keamanan, berjalan begitu alot, berbagai pendapat mewarnai diskusi tersebut. Perwakilan warga Desa Ciwaru, Iwan Sofyan, mengeluhkan kekosongan pemerintahan di Desa Ciwaru sangat merugikan masyarakat desa. Sudah ditetapkan per 17 April, masa selanjutnya adalah PJS sudah berhenti dari jabatan. Tugas pokok fungsi kewajiban dia, hak dia yang melekat yang diberikan oleh kewenangan undang-undang yang diberikan oleh Bupati sudah tersabut, sudah bisa. Sementara dalam posisi yang keadaan yang lain, Pak Sirojudin ini sudah di-SK-kan, tapi beliau belum boleh menjalankan jalannya pemerintahan. Iya kan Pak? Jadi pejabat sementara udah diberhentikan, tidak punya hak dan kewenangan lagi, sementara kepala desa terpilih yang di-SK-kan karena alasan birokrasi belum dilantik, itu beliau belum bisa menjalankan jalannya pemerintah. Sementara itu, Camat Ciemas, Iwan Mudiawan, berdalih bahwa beliau masih menunggu perintah dari pimpinan terkait pelantikan tersebut. Bu, kami menunggu karena pelaksanaan daripada pelantikan ini merupakan hak pimpinan, hak prerogatif pimpinan untuk melaksanakan pelantikan. Di sana sebagaimana di undang-undang bahwa itu adalah kewenangan pimpinan atau pejabat yang ditunjuk. Sampai saat ini belum ada penunjukan untuk melaksanakan pelantikan. Itulah kami di lapangan belum bisa untuk melaksanakan pelantikan. Gan Gunardi selaku Kadis DPMD Kabupaten Sukabumi, mengatakan aturan terkait pelantikan kepala desa. Bahwa SK ketika sudah dikeluarkan itu menjadi informasi publik. Walaupun kami sebenarnya mengeluarkannya satu pintu Pak kepada Pak Camat, tapi yang namanya bukan Pak Camat karena perintah Pak Camat. Kemudian yang kedua, kalau melihat di aturan bahwa pelantikan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua di Perda nomor 6 tahun 2021 yang pasal 86 tadi sudah disampaikan. Jadi yang punya kewenangan melantik itu Pak Bupati atau pejabat juga sendiri sama-sama. Jadi sampai dengan hari ini, kemarin saya mengharap Pak Bupati masih mempertimbangkan beberapa hal, terutama barangkali kesempatan beliau karena juga banyak tugas lain. Kemudian yang kedua, Pak Bupati ingin meyakinkan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan harapan. Dan yang ketiga, kalau melihat dari aturan, karena betul tadi disampaikan bahwa jeda pelaksanaan pelantikan itu adalah 30 hari sejak tanggal SK. Tetapi kalau mengacu kepada PP 43 tahun 2024, pasal 1 angka 13 bahwa hari itu adalah hari kerja. Kami menghitung hari kerja itu berapa hari ini? Persoalannya kemarin banyak cuti. Jadi jeda itu kami menghitung itu adalah maksimal tanggal 7 Juni 2023. Dan kami turunkan juga di Pergub 62 Pak, mohon maaf, masa pelaksanaan pilkada itu bukan satu lagi. Diatur di dalam
pasal 1 angka 49. Jadi hari adalah hari kerja. Oleh sebab itu barangkali kalau melihat dari waktu, ini batas waktunya adalah tanggal 7 Juni 2023. Tentu hasil hari ini kami juga harus melapor kepada Pak Bupati, karena tadi berdasarkan pasal 86 di Perda itu bahwa yang melantik adalah Pak Bupati. Apakah nanti Pak Bupati langsung atau menunjuk? Jelas di pasal 3-nya pejabat yang ditunjuk adalah camat. Pada kesempatan ini, anggota Komisi 1, Ujang Abdul Rohim Rotsmi mengemukakan pendapatnya. Tidak akan panjang lebar, Pak. Karena ini kalau saya menanyakan panjang lebar, nanti Bapak takut malu sendiri, Pak. Ya. Saya sampaikan. Ya. Dari tadi aturan dan undang-undang diciptakan, baik undang-undang di pusat, peraturan pemerintah, perda, perbuk, itu dibentuk dan dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mengamankan kepentingan negara dan kepentingan yang lain. Masih basah, Pak Kepala DPMPD, Pak Inspektorat, Pak Camat. Kita 2021 baru saja meresmikan perda tentang Pilkades, Pak. Pada tanggal 28 Oktober 2021 itu perda pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh Komisi 1 baru saja menerbitkan perda tentang pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Saya tidak usah kalau hari ini di tadi yang saya sampaikan bicara perbu, kenapa perdanya tidak dibawa? Kenapa perdanya tidak disampaikan? Karena kalau kita berbicara aturan perbu itu bisa gugur dengan sendirinya dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya itu dengan perbu. Selain itu, anggota DPRD dari fraksi Golkar itu dengan lantang menanyakan kapan pelantikan kepala desa dilaksanakan. Keterangan sudah jelas. Kenapa harus mencari asumsi dan alasan yang lain? Toh ini kita berbuat untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat desa Sulawu, bukan kepentingan. Terakhir, sesuai dengan perda yang kita bentuk dan kita sepakati antara DPRD Kabupaten Sukabumi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, pasal 686 ayat 2, saya ingin menanyakan kepada Pak Camat yang di sini disebutkan pelantikan kepala desa oleh bupati atau pejabat garis miring camat dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak pengangkatan kepala desa terpilih pengesahannya. Itu sudah jelas, Pak, di perda tersebut. Saya ingin supaya ini cepat selesai, Pak. Tidak melewat kemana-mana. Ya, kalau saya ngomong yang sebenarnya, ini alasan yang sebenarnya, nanti ini masalah tambah jadi kisruh, Pak. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Kepala Dinas dan DPMP dan Pak Camat, kapan jadwal pelantikan Sulawu diagendakan? Selanjutnya Iwan, selaku Camat Cimas mengatakan bahwa beliau tidak bisa melaksanakannya kalau belum ada surat perintah dari Bupati. Oh, sebagaimana tadi di aturan, saya bukan tidak mau melantik atau mengundur ataupun tadi yang disampaikan tidak ada keberanian dan sebagainya. Ya. Kalau kata Pak Dewan, walaupun di Nagalengan dilantik, betul, siap saya juga seperti itu. Ya. Dan kemarin waktu audiensi katakan, walaupun saya udah ada perintah, sore nanti saya lantik juga bisa. Gitu kan? Itu kemarin saya waktu itu di audiensi di kecamatannya di Waduh. Jadi dalam hal ini tadi yang disampaikan Ibu, yang disampaikan Pak Kadis, bahwa saya ini pejabat yang bisa melaksanakan pelantikan kalau sudah ada surat tugas berperintah. Karena di dalam undang-undang itu pelantikan itu merupakan hak prerogatif pimpinan. Hak prerogatif itu tidak bisa saya dilaksanakan kalau tidak ada perintah. Andri Hidayana, anggota Komisi 1 yang juga Ketua Fraksi P3, mengatakan bahwa dalam perda sudah ada aturannya, hal yang mudah jangan sampai dipersulit. Sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat 2 adalah bupati atau camat. Dasar untuk pelantikan itu sudah jelas, SK
SK-nya ada di Pak Camat, selesai. Selesai, tidak harus banyak perdebatan lagi. Sebetulnya selesai. Ini hal mudah. Kenapa sih yang mudah dipersulit? Yang sulit aja kadang harus dipermudah. Gitu kan? Itu. Jadi kita hari ini harus saling meluruskan konteks regulasi tadi. Sebetulnya hari ini jujur saya sampaikan, Pak Bupati sudah selesai tanggung jawab beliau selaku pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, dengan mengeluarkan SK itu selesai. Tidak harus kita tarik kembali gitu kan. Dengan mengeluarkan SK itu selesai Pak Bupati. Jadi kita tidak harus menarik, membawa kembali Pak Bupati. Sekarang bolanya jadi Pak Camat. Beranikah Pak Camat melantik berdasarkan SK? Jangan melantik berdasarkan perintah. Selesai. Itu aja, terima kasih. Audiensi yang sempat ditunda untuk melakukan sholat dan makan ini, akhirnya mengerucut dan menemui kesepahaman dan kesepakatan setelah Kadis DPMD memberikan pernyataan. Setelah tadi kami berdiskusi di belakang dan melihat ketentuan yang sudah kita bahas, kami itu menjamin sebelum tanggal 7 Juli itu akan Juni akan dilaksanakan pelantikan. Namun dalam 2 hari ini kita ingin melakukan komunikasi Pak, lebih cepat lebih baik, gitu, karena mau dipaksakan juga hari tanggalnya nggak mungkin, gitu, karena sudah ada jaminan gitu Pak. Bagus. Lebih cepat lebih bagus Pak. Misalnya berarti hasil sampai akhirnya laksanakan gitu Pak. Karena bagaimanapun kami ingin secepatnya, samalah semangatnya. Tetapi karena kondisi ini komunikasi tidak bisa kita lakukan karena terakhir barusan dengan ajudan Pak Bupati masih bicara, masih audiensi. Begitu juga Pak Sekda ingin cepat memberikan percepatan karena lebih dekat daripada saya. Pak Sekda masih berada di BKPSDM juga sedang barangkali kondisi ini mohon dimaklumi, bukan kami buat gitu. Mungkin barangkali itu Pak Pimpinan. Selepas itu, terjadilah kesepakatan yang ditandatangani oleh berbagai pihak terkait pelantikan Kepala Desa Ciwaru. Akhirnya, Ketua Komisi 1 Pak Oji yang juga fraksi PDI Perjuangan membacakan kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terkait. Tahun 2023, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, Polda, Aksi dan pihak-pihak terkait bersama ini hasil rapat kerja pada hari ini, diantaranya yang pertama Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi bersama perangkat daerah, Polda, Aksi dan pihak-pihak terkait bersepakat pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2008 harus melaksanakan pelantikan kepala daerah kepala desa antar waktu Desa Ciwaru. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan kepada DPMPD untuk segera melakukan koordinasi dengan Bupati Sukabumi atas pelantikan kepala desa antar waktu Desa Ciwaru. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi merekomendasikan kepada DPMPD dan Camat Cimas untuk segera melakukan koordinasi atas pelantikan kepala desa antar waktu Desa Ciwaru yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sukabumi nomor 6 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa pasal 86 ayat 2 pelantikan kepala desa oleh bupati atau pejabat garis miring camat dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih. Berita acara ini, kesepakatan rapat kerja ini ditandatangani bersama oleh pihak terkait untuk dijadikan bahan lebih lanjut. Selepas audiensi, Ketua Komisi 1 yang juga sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, berharap dengan adanya kesepakatan, pelantikan bisa secepatnya direalisasikan. Tapi ya mudah-mudahan atas hasil rapat hari ini kesepakatan, baik Komisi 1, semua fraksi tadi sudah menyampaikan, kami mohon dengan hormat kepada Bupati sebagai pemangku jabatan yang berkewenangan untuk melantik atau camat di atas mandat Bupati, segera kita itu minta Kades yang sudah terpilih itu dikenakan setelah administrasi tidak cacat dan juga kondusif, segera mungkin minta itu tanggal 19 hari Jumat segera dilantik. Kami tidak semerta-merta SK dikasih ke Pak Camat langsung, dikarenakan dia itu harus komunikasi, dikarenakan yang namanya pelantikan itu harus persiapan matang. Dikarenakan ini pejabat publik, bukan RT, bukan RW, pejabat publik itu kan
disaksikan, itu yang melantik itu Pak Camat misalnya, itu harus disumpahnya dengan Al-Quran juga kan, tidak semata sah jadi kepala desa, tidak. Itu di situ ada sumpah jabatan, bukan sebatas sumpah jabatan itu kepada kita semua, termasuk Allah Subhanahu Wa Taala yang hari ini harus kita itu sumpah dikarenakan yang namanya pejabat itu harus mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Betul. Dari gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.